Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Siti Aidah Nurman, kelas C NPM 7070. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan terdiri dari 6 faktor. Yang pertama, power, kemudian passage, selanjutnya passenger, kemudian posisi, psikolog, dan penolong. Untuk yang pertama, power atau disebut dengan kekuatan, di mana power ini terdiri dari dua, yaitu adanya his dan tenaga mengejang. His atau kontraksi atau disebut juga kekuatan primer, di mana his ini akan menyebabkan attachment dan dilatasi serviks atau penipisan dan pembukaan serviks, serta mendorongnya turunnya janin dan sifatnya implanter atau tidak bisa dikendalikan. Untuk yang kedua, tenaga mengejang disebut juga kekuatan sekunder. Tenaga meneran ini akan mendorong bayi keluar bersama otot perut, otot diafragma, dan sifatnya volunteer atau bisa dikendalikan. Contohnya seperti ibu ketika mules dianjurkan untuk mengedan, dan ketika tidak mules bisa beristirahat. Jadi ada upaya yang bisa dikendalikan. Untuk his ini memiliki sifat yang normal, yaitu berawal dari salah satu kornu di daerah kiri dan kanan yang bersifat simetris. Seperti gambar di sini, dia akan menyeluruh merapat ke seluruh bagian dari uterus, bersifat pundal dominan, atau di mana kontraksi dominan di bagian pundus. Dan ini alasan kenapa kita observasi his, tangan kita berada di pundus. Kemudian sifat kekuatannya seperti memaras isi rahim, bersifat retraksi. Jadi saat persalinan uterus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada segmen atas rahim dengan segmen bawah rahim, yang dimana segmen atas rahim saat persalinan sifatnya aktif dan bertolak belakang dengan segmen bawah rahim yang bersifatnya pasif. Jadi akan ketarik ke atas, semakin ketarik ke atas semakin pendek, membuat semakin menipis sehingga terjadinya perubahan serviks. Sifat-sifat his, ada his pendahuluan atau his palsu yang kita sering sebut beratkan his, yang dimana hisnya masih hilang muncul. Kemudian yang kedua, his pembukaan, his yang ada di kala 1. Selanjutnya his pengeluaran, his yang ada di kala 2, dan his pelepasan uri, his yang ada di kala 3, pelepasan plasenta. Kemudian his pengiring atau his yang ada di kala 4. Hal-hal yang harus diperhatikan dari his yaitu ada 4. Yang pertama frekuensinya, yang kedua intensitasnya, yang ketiga durasinya, yang keempat intervalnya. Kemudian perubahan akibat his yaitu yang pertama pada uterus dan serviks. Akibat adanya his pada uterus dan serviks, ada segmen atas dan segmen bawah yang menyebabkan perubahan yang terjadi pada uterus dan memberikan efek pada serviks sehingga membuat terbuka. Kemudian terhadap ibu yang terjadi akibat his perubahan memberikan rasa nyeri, yang dimana ketika his pembuluh darah terjadi pasokan friksi, kemudian pasokan oksigennya dan aliran darah berkurang sehingga terjadinya iskemi, maka efeknya akan merasakan nyeri terhadap ibunya ketika terjadinya his. Selanjutnya yang ketiga, perubahan pada janin. Janin akan merasakan tekanan akibat pasok kontriksi itu sendiri pada ibu, kemudian akan berpengaruh terhadap suplai oksigen pada bayi, sehingga semakin seringnya his, semakin kuatnya pada kondisi tertentu akan mengakibatkan bayinya distres. Kelainan his ini ada inersia uteri, yang dimana hisnya lemah, bisa dari primer dari ibunya atau sekunder, sangat dipengaruhi dari hal luar, contohnya ibunya yang kurang nutrisi, kurang cairan, atau hidrasi, atau kecapean, atau masalah psikologis terjadi pada ibu yang partus lama biasanya karena mulusnya yang kurang bagus. Tetania uteri terlalu kuat atau kita bisa sebut hipertoni, biasanya terjadi pada pasien persipitatus yang partusnya kurang dari 3 jam, dihitung dari awalnya his yang teratur. Kemudian yang terakhir, inkoordinasi otot rahim. Passenger. Faktor passenger terbagi menjadi 3, yaitu janin, plasenta, dan air ketuban. Janin merupakan faktor yang paling berpengaruh dari passenger karena ukuran letak dan presentasinya. Kepala janin yang akan melewati jalan lahir terdiri dari 3 bagian tulang, sutura, dan fontanel. Tulang tengkorak bayi terdiri dari os frontalis, os parietalis, os temporalis, dan os occipitalis.
Bagian kedua adalah sutura atau garis yang memisahkan antara tulang terdiri dari sutura metofik yang memisahkan antara kedua os frontalis, sutura coronalis yang memisahkan os frontalis dan os parietalis, lalu sutura sagittalis yang memisahkan os parietal kanan dan kiri, serta sutura lamboidea yang memisahkan os parietalis dan os occipitalis. Lalu bagian ketiga yaitu fontanel atau ubun-ubun yang terdiri dari fontanel mayor besar atau depan dan fontanel minor kecil atau belakang. Lalu yang harus diperhatikan dari janin lainnya adalah letak dan presentasinya. Letak janin adalah perbandingan sumbu janin dan sumbu ibu. Letak janin terdiri dari 3 membujur atau longitudinal, melintang atau transversal, dan miring atau oblik. Untuk presentasinya biasa digunakan untuk menyebut bagian terbawah janin, seperti presentasi kepala atau bokong bila letak janin longitudinal. Presentasi janin yang dibutuhkan untuk persalinan normal adalah presentasi belakang kepala yang ditandai dengan terabanya ubun-ubun kecil atau UUK, dan untuk mengetahuinya dapat dilakukan pemeriksaan dalam lewat jalur jalan lahir. Lalu, faktor kedua dari passenger adalah ari-ari atau plasenta. Plasenta berfungsi untuk menghubungkan nutrisi maupun oksigen dari ibu ke janin. Plasenta umumnya memiliki diameter kurang lebih 15-20 cm, ketebalannya 2-3 cm, dan beratnya 500 hingga 600 gram. Plasenta terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian maternal yang menghadap ke ibu, bagian janin yang menghadap ke janin, dan tali pusat. Faktor terakhir dari passenger adalah air ketuban. Air ketuban merupakan cairan di dalam kantung kehamilan yang mengisi ruangan kosong. Air ketuban berfungsi untuk melindungi janin dari benturan dan mencegah tali pusat kering atau mengkerut. Air ketuban berjumlah sekitar 1000 sampai 1500 cc, berwarna putih keruh dan berbau amis. 98% dari air ketuban adalah air, sedangkan 2%-nya diisi oleh albumin, urean kreatinin, sel-sel epitel, rambut lanugo, permit, kaseosa, dan garam-garam organik. Sekarang kita masuk pembahasan ke rangka panggul. Jadi rangka panggul ini terdiri dari 5. Yang pertama ada sacrum, ilium, isium, pubis, dan coccygus. Sebenarnya coccygus ini juga termasuk ke dalam sacrum karena sacrum itu ada 5 buah ruas ditambah coccygus itu tadi. Selain 2 itu, di dalam sacrum juga terdapat tulang yang menonjol yang disebut promontorium. Perbatasan antara sacrum dan ilium disebut artikulo sacroiliaca. Sacroiliaca ini merupakan gabungan dari sacrum dan ilium karena terdapat di antara 2 tulang tersebut. Lalu kita masuk ke tulang ilium. Pertama ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, dan spina iliaca anterior inferior. Lanjut ke tulang isium ya. Di tulang isium terdapat acetabulum, rongga yang bernama obturator foramen, dan tulang yang menonjol di dalam ini namanya spina ischiadica. Lalu yang terakhir ada os pubis atau tulang pubis. Nah, yang di tengah-tengah namanya symphysis pubis, dan yang ini namanya tuberculum pubis. Lanjut ke diameter atau konjugata apa saja yang ada di rongga panggul ya. Pertama, ada diameter atau konjugata transversal, yaitu jarak terjauh melintang pada linea terminalis yang jaraknya sekitar 13 cm. Kedua adalah konjugata pera, yaitu jarak antara belakang symphysis pubis ke tulang promontorium, jaraknya kurang lebih 11 cm. Yang ketiga ada konjugata obligua, yaitu jarak antara artikulosio sacroiliaca ke titik pertemuan antara konjugata transversa dan konjugata pera. Lalu diteruskan hingga linea terminalis untuk jaraknya kurang lebih 12,5 cm. Pembahasan selanjutnya adalah bidang-bidang Hodge. Bidang-bidang Hodge ini digunakan untuk menentukan sejauh mana janin sudah turun pada saat persalinan. Bidang Hodge ini biasanya ditentukan oleh periksa dalam. Bisa dilihat di gambar ini. Batas bidang Hodge 1 adalah garis lurus pada tepi atas symphysis pubis ke tulang promontorium. Bidang Hodge 2 garis sejajar dengan bidang Hodge 1 namun terletak pada tepi bawah symphysis pubis.
Kemudian bidang host 3 sejajar dengan bidang host 1 dan 2 namun terletak pada spina ischiadica. Dan yang terakhir, host keempat garisnya terletak pada coccygeus. Ini saya akan menjelaskan mengenai extension. Extension merupakan hubungan antara bagian terpenting presentasi dengan imajiner yang ditarik dari garis spina ischiadica. Nah, di sini ada garis dari spina ischiadica. Extension ini merupakan istilah untuk mendapatkan tingkat descensus. Descensus ini merupakan tingkat turunnya kepala janin pada janin lahir. Nah, di sini ada namanya gyrostation. Ini berarti puncak kepala janin telah sejajar dengan spina ischiadica. Di sini spina ischiadica yang menonjol, gyrostation, kepala janin telah sejajar dengan spina ischiadica. 3 berarti kepala bayi masih mengambang. Lalu apabila kepala bayi ini berada di station plus 3, berarti kepala bayi telah siap crowning atau siap dilahirkan. Station ini berhubungan dengan bidang host, yang dimana bidang host 1 ada di min 5, min 4, min 3. Dan bidang host 2 ada di min 2 dan min 1. Lalu bidang host 3 sejajar dengan spina ischiadica atau station 0. Dan yang terakhir host 4 atau di station plus 4 dan plus 5. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul. Gerakan-gerakan tersebut dikenal dengan nama 7 gerakan kardinal. Gerakan tersebut yang pertama, engagement ini terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian terendah janin yang biasanya merupakan kepala telah memasuki station 0 atau lebih rendah. Pada nullipara yang terjadi pada akhir kehamilan, namun pada multipara dan beberapa nullipara lainnya, engagement terjadi pada awal persalinan. Lalu, gerakan yang kedua adalah descent atau turunnya kepala janin. Nah, descent ini terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Descent ini juga dipengaruhi oleh kekuatan mengejan ibu. Descent ini ada 2 istilah, yaitu synclistismus dan asinclistismus. Synclistismus yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan diameter transversal atau sumbu janin lahir. Ada juga asinclistismus. Nah, asinclistismus ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asinclistismus anterior, yang yaitu ketika sutura sagittalis mendekati promontorium, sehingga os parietal depan lebih rendah dibanding dengan os parietal belakang. Lalu yang kedua ada asinclistismus posterior, di mana ketika sutura sagittalis lebih condong ke simfisis pubis, sehingga os parietal belakang lebih rendah dibanding os parietal depan. Gerakan yang ketiga yaitu fleksi. Fleksi segera setelah bagian terbawah janin yang tertahan oleh serviks dinding, panggul atau dasar panggul, maka dalam keadaan normalnya fleksi akan terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Nah, kedua, letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang, sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus, sehingga dagu lebih menempel pada tulang dan janin. Kemudian, yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan, sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi. Pada saat fleksi, diameter frontal occipitalis yang berukuran 11,5 cm digantikan oleh diameter suboccipito-bragmatica yang berukuran 9,5 cm, sehingga kepala akan masuk ke panggul dengan ukuran yang terkecil. Gerakan yang keempat yaitu putaran paksi dalam atau internal. Putaran paksi dalam adalah putaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai ke bawah simfisis. Gerakan ini merupakan upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir, yaitu bidang tengah dan pintu bawah panggul. Gerakan yang kelima yaitu adanya ekstensi atau kepala mendongak. Nah,
Ekstensi ini merupakan gerakan di mana oksiput berhimpit langsung pada margo inferior simplicis pubis dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bagian bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas sehingga kepala harus menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Lalu, gerakan yang keenam ada putaran paksi luar. Merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah panggul janin bagian belakang kepala berhadapan dengan tuber ischiadium kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu. Kepala mengadakan putaran untuk menghilangkan torsi pada leher dan menyesuaikan posisi kepala dengan bahu janin. Lalu, yang terakhir adalah eksposi, merupakan pengeluaran janin dengan memegang biparietal bayi dengan kedua tangan, maka dapat dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, kemudian bahu belakang, bahu depan akan tampak di bawah simfisis dan perinem akan diregangkan oleh bahu belakang. Kemudian kelahiran bahu depan menjadi himpomoklion, kelahiran bahu belakang dan bagian tubuh lainnya.